Korupsi di Indonesia bukan sekedar masalah hukum, melainkan penyakit sosial yang sistemik. Data Indonesia Corruption Watch atau ICW menunjukkan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah dari berbagai kasus besar seperti PT Timah dan Jiwasraya. Namun, penanggulangan yang ada seringkali bersifat reaktif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan matematika untuk memodelkan penyebaran korupsi layaknya penyebaran wabah penyakit, guna menemukan strategi pencegahan yang paling optimal. Kami mengembangkan model matematika berbasis sistem persamaan diferensial dengan membagi populasi menjadi beberapa kelompok atau kompartemen. Dalam studi pertama yang berfokus pada integrasi petty corruption atau korupsi kecil dan grand corruption atau korupsi besar, kami menemukan bahwa tanpa intervensi, angka reproduksi dasar atau R0 memang bisa ditekan. Namun, simulasi menunjukkan bahwa dengan adanya kontrol berupa edukasi dan penegakan hukum, populasi individu yang terpapar atau expose dapat menurun drastis dan kelompok koruptor dapat ditekan 20 tahun lebih cepat dibandingkan tanpa intervensi. Studi kedua kami memperdalam model dengan memasukkan variabel gratifikasi. Gratifikasi seringkali menjadi pintu masuk menuju korupsi yang lebih besar. Berdasarkan data ICW 2017-2023, analisis kestabilan menunjukkan angka R0 sebesar 2,16. Artinya, tanpa intervensi, korupsi akan menjadi endemik dan terus menyebar. Simulasi membuktikan bahwa strategi pencegahan di tahap awal sangat efektif memutus rantai gratifikasi sebelum berkembang menjadi korupsi kecil maupun besar. Studi ketiga kami adalah yang paling kompleks, mengintegrasikan 4 tipe sekaligus: gratifikasi, korupsi kecil, besar, dan korupsi politik. Model ini membagi populasi menjadi 9 kelas. Hasilnya mengkhawatirkan. Dengan R0 sebesar 1,41, korupsi politik memiliki daya tahan tinggi. Namun, kabar baiknya, penerapan optimal kontrol menunjukkan hasil signifikan. Populasi kelompok jujur atau honest meningkat tajam, sementara kelompok korupsi politik dapat ditekan hingga hampir hilang dalam kurun waktu 15 hingga 25 tahun jika strategi dijalankan konsisten. Dari ketiga model tersebut, kami menerapkan Pontryagin Maximum Principle untuk menentukan strategi terbaik. Temuan kami konsisten. Pencegahan melalui edukasi dan kampanye integritas adalah kunci paling efektif di tahap awal. Penegakan hukum atau hukuman penjara efektif di jangka menengah untuk memberikan efek jera. Sedangkan promosi integritas adalah kunci keberlanjutan jangka panjang. Mengandalkan hukuman saja tidak cukup. Membangun budaya jujur adalah solusi permanen. Sebagai kesimpulan, model matematika ini memberikan landasan ilmiah bagi pembuat kebijakan. Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus mengintegrasikan pencegahan, penindakan, dan promosi integritas secara simultan.